Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tri, owner Berkah Jaya Farm Lampung atau peternakan kambing dan domba Lampung. Nah, di sesi video kali ini saya akan membahas tentang kelanjutan dari pondasi sukses dalam beternak ya. Setelah kemarin kita bahas konsep dan tujuan beternak, videonya bisa dicek di sini. Terus habis itu pakan, videonya juga bisa dicek di sini. Nah, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu perawatan. Nah, perawatan ini sangat penting karena kalau kita salah dalam merawat, maka akan terjadi masalah di kemudian hari. Nah, jadi perawatan itu mencakup apa saja sih, Mas? Gitu ya. Setelah kemarin pakan itu mencakup tentang jenis pakan, metode pemberian dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke perawatan. Nah, jenis perawatan yang seperti apa yang bagus? Jenis perawatan seperti apa yang digunakan peternak-peternak yang besar di luar sana? Kan kita pengen besar ya. Siapa sih yang nggak pengen besar? Siapa sih yang nggak pengen populasinya sampai ribuan kan gitu? Meskipun sekarang populasinya baru 1 atau 2 ekor kan gitu ya. Nah, perawatan ini mencakup 3 aspek. Oke? 3 aspek. Yang pertama yaitu kesehatan hewan. Kesehatan hewan ini adalah puncak dari perawatan. Karena kalau kita tidak paham kesehatan hewan, maka ternak kita akan mengalami yang namanya sakit, yang namanya kembung, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita tahu kesehatan hewan, maka insya Allah ya, peternakan kita akan berjalan dengan lancar. Nah, nanti kita bahas satu-satu. Yang kedua, kasih sayang ke ternak. Kenapa kok harus kasih sayang, Mas? Kan hewan, gitu ya. Nah, sekarang bayangin, atau bedakan coba ya, perawatan ternak dengan menggunakan kasih sayang sama perawatan ternak asal-asalan. Yang penting dikasih makan, habis itu tinggal pergi. Yang penting ternaknya mangan, habis itu tinggal besok ngasih makan lagi dan lain sebagainya dengan perawatan kasih sayang. Kasih sayangnya seperti apa? Kita bersihkan kandangnya, kita buat kandang yang nyaman. Terus habis itu setelah memberi makan, ketika dia makan kita elus-elus. Ya seperti kita menyayangi pasangan kita lah kan kayak gitu ya. Jadi kasih sayang itu penting. Pasti ada perbedaannya antara berternak dengan kasih sayang dan berternak asal-asalan. Karena hewan ini juga punya rasa ya. Pernah kan kita melihat ternak itu bisa sampai jinak. Ya itu karena kasih sayang dan pasti gemuk-gemuk bagus gitu loh. Nah itu. Terus yang ketiga, recording. Kalau kita pengen besar, recording jangan pernah ditinggalkan. Recording itu apa? Bukan direkam ya. Nanti persepsinya direkam pakai. Bukan. Recording yang saya maksud itu adalah recording pencatatan. Bahasanya recording biar keren lah. Biar kayak peternak-peternak luar negeri gitu loh, di recording kayak gitu. Nah, recordingnya yaitu pencatatan tentang ternak itu masuk. Ya, usianya. Dia kalau kawin itu berarti masuk koloni, keluar koloni, melahirkan dan lain sebagainya. Supaya kita bisa nge-track. Domba atau kambing ini lahir dari indukan yang mana? Indukan ini kawin dengan jantan yang mana? Supaya tidak terjadi inbreeding. Banyak loh peternak-peternak yang asal-asalan dalam breeding terutama ya. Bapak ngawinin anaknya dan lain sebagainya. Nggak masalah sebenarnya, nggak apa-apa. Tapi akan timbul masalah di kemudian hari. Entah nanti ternaknya jadi kuntetan dan lain sebagainya. Kita bahas dulu di kesehatan hewan ya. Kesehatan hewan itu mencakup keseluruhan dari kehidupan hewan tersebut. Contohnya satu, kita harus rajin memberi vitamin. Fungsinya apa sih vitamin itu? Untuk kekebalan. Baik itu vitamin itu ada banyak, ada vitamin B kompleks, ada vitamin ADE, ada multivitamin yang sudah lengkap, ada vitamin-vitamin jenis lainnya. Kalau kondisi cuaca ekstrim seperti sekarang, itu yang harus ditekankan adalah vitamin C atau B kompleks juga bisa. Tapi untuk daya tahan tubuh itu
lebih ke vitamin C. Vitamin C jenis apa? Cari saja, banyak jenis vitamin C supaya ternaknya sehat. Yang kedua, supaya tidak kembung. Nah, kembung ini adalah masalah utama dalam beternak dan pengobatannya paling susah. Batuk pilek masih enak, gudikan masih enak pengobatannya, tapi kalau sudah kena kembung itu sudah masalah besar. Nah, kembung ini ada banyak cara, baik dari yang tradisional maupun yang pakai pakai obat kimia. Itu ada banyak cara. Pertama, kalau pakai herbal bisa pakai jahe, bisa pakai, ada yang bisa pakai kopi pahit, terus bisa pakai jarum ditusukkan ke ke perutnya, ke lambungnya. Bisa juga pakai mikrolak, maaf, di duburnya. Bisa juga pakai obat-obatan seperti anti blood dan lain sebagainya. Nah, penanganan seperti ini yang harus kita bisa, kan gitu ya, supaya ternak kita tidak mati atau tidak fatal. Tapi kalau saya, perawatan itu lebih ke pencegahan. Nah, pencegahannya seperti apa sih, Mas? Kan gitu ya. Pencegahannya pertama, supaya tidak kembung, itu pastikan pakannya yang tidak mengandung gas atau tidak beracun. Contoh, daun singkong itu bagus. Tapi kalau dikasihkan segar, itu ada kemungkinan bisa kembung dan keracunan karena kandungan sianidanya tinggi. Nah, kita olah. Nah, kemarin kan sudah bahas soal pakan ya, kita olah dan lain sebagainya. Itu pencegahan. Kan lebih baik mencegah ya daripada mengobati. Terus yang kedua, kita sediakan baking soda. Nah, ini pasti baru dengar nih. Emangnya mau bikin kue kan gitu ya. Nah, baking soda yang paling bagus, ini saya sebutkan merek aja ya, merek Hammer, ya, merek Palu. Nah, itu ada, bisa dicari. Merek Hammer itu yang paling bagus. Gunanya untuk apa? Ketika domba atau kambing itu merasa rumennya kurang enak atau merasa kalau orang sebah ya, itu dia akan jilatin soda kue atau baking soda tersebut dan itu akan mengurai angin. Jadinya tidak jadi kembung. Nah, itu perawatan kayak gitu yang peternak harus tahu gitu loh. Jangan abai terhadap kayak gitu. Terus nanti antibiotik setelah melahirkan. Terus nanti sebelum dikawinkan itu juga kita harus suntik vitamin A, D, E. Mas, kok ribet banget sih ternakan gitu ya? Obat semua. Yang simpel gimana, Mas, kan gitu ya? Bisa pakai herbal kan gitu ya. Herbal-herbalnya ya dari empon-empon dan lain sebagainya bisa. Tapi kalau misal populasinya banyak, ya kita pakai yang dipakai peternak-peternak besar lah. Antibiotik bisa pakai keluarannya Sanbe atau satunya itu Holland dan lain sebagainya, itu bisa. Vitamin juga bisa. Nah, kayak gitu. Jadi perawatan itu mencakup kesehatan hewan supaya ternak kita berjalan dengan baik atau kesehatannya baik. Kalau saya lebih baik mencegah, kita cegah. Sebelum ternak itu ambruk, ya kita kasih vitamin di awal kan gitu. Karena banyak peternak yang mengalami hamil tua, tiba-tiba deprok, nggak kuat berdiri, melahirkan mati. Nah, ini kan sebenarnya kesalahan dari startnya ya. Nah, perawatannya nggak bagus. Terus pakan asal-asalan. Nah, pakan itu kan harus yang komplit ya supaya kesehatannya bagus. Terus nanti kita abai terhadap perawatan kandang, sanitasi dan lain sebagainya. Nah, ini kan masalah kesehatan ya, masalah kesehatan hewan. Kalau kita nggak memperhatikan hal-hal detail kayak gitu ya, kita akan rumit gitu. Akan rumit di kemudian hari, akan terjadi masalah yang besar. Nah, yang kedua, kasih sayang. Nah, kasih sayang tadi sudah saya senggol sedikit tentang setelah memberi makan itu jangan langsung ditinggal, ya dielus-elus. Kalau bisa, kalau ternaknya itu dikasih nama kan gitu kan, biasanya ada nih peternak yang ngasih nama siapa, Panjul kan gitu ya, misal ternaknya gitu dikasih nama Panjul sini. Nah, kayak gitu itu termasuk kasih sayang gitu loh. Terus kalau malam ditengok, misal ada terjadi sesuatu ataupun tidak terjadi sesuatu ditengok. Nah, sekarang kan zamannya sudah digital ya, nggak perlu datang ke kandang, itu bisa pakai CCTV. CCTV sekarang murah kok. Harganya cuman ada yang 300.000, ada yang 200.000. Nah, itu bisa membantu kita untuk mengawasi kan gitu ya.
untuk memperhatikan, oh ternak ini ternyata kalau malam kayak gini dan lain sebagainya. Itu rasa perhatian kita. Nah, jadi kasih sayang, perhatian terhadap ternak akan membuat ternak tersebut nyaman, aman, dan bertumbuh dengan baik. Nah, recording tadi masalah pencatatan supaya tidak rancu. 90% peternak itu bingung. Bingungnya apa? Ketika ditanya, iki usianya berapa? Kayaknya lahir 3 bulan yang lalu. Kok kayaknya gitu loh, kan aneh gitu loh ya. Nah, jadi kalau pengen bagus, pengen berkembang, catat. Ketika ada yang nanya, misal ada yang kunjungan ke kandang, ini usia berapa Mas? Ini usia 3 bulan, lahirnya, bentar tak lihat tanggalnya. Oh, ini lahirnya tanggal sekian. Pejantannya ini, indukannya ini. Itu bisa menaikkan value atau harga. Karena kita tahu ini kualitas bapaknya seperti apa, kualitas indukannya seperti apa, dia lahir tanggal berapa, kok sudah sebesar ini. Kan gitu ya. Terus kita juga bisa memaksimalkan pemberian vitamin, obat cacing, dan lain sebagainya. Itu di recording, dicatat, harus dicatat. Baik itu pakai kertas maupun kalau kita bisa Excel ya pakai Excel. Kalau saya biasanya di atas palung pakan itu saya tulisin. Misal nih ada koloni 1 ya, ini saya tulisin masuk koloni. Kalau tempat kita kan ada nomor AirTag-nya ya, ada AirTag-nya. Nomor ABC, pejantannya nomor ini, masuk koloni tanggal sekian, itu kita tempel. Nah, jadi enak ketika ada tamu, oh ini baru koloni ya Mas, masuknya tanggal sekian. Kalau misal lahiran gitu, di kandang lahiran kita tulis indukan nomor sekian, bapaknya nomor sekian, lahir anaknya berapa, tanggal berapa. Jadi enak kita ada tulisannya. Itu paling gampang kayak gitu. Ditempel bisa pakai papan tulis kecil ya, bisa pakai lakban kertas ya. Nah, lakban kertas itu kita tempelkan, kita tulis. Nanti kalau sudah selesai ganti ternak, tinggal kita copot, terus kita masukin ternak lagi, kita tempel lagi, kita tulis. Nah, kayak gitu. Jadi perawatan mencakup tentang kesehatan hewan, mencakup tentang kasih sayang terhadap hewan, dan recording. Ini harus dilakukan, harus dilaksanakan supaya semuanya berjalan dengan lancar. Peternak besar pasti menggunakan metode itu. Nah, kalau kalian pengen ternaknya jadi besar, ya kita ikuti aturan mereka, kita ikuti cara mereka. Cobalah sesekali atau sering-sering main ke peternakan-peternakan besar di luar sana. Itu kalau ditanya pasti ada recording, pasti ada kesehatan hewan, pasti ada manajemen, pasti ada kasih sayang dan lain sebagainya. Itu sudah pasti karena mereka merawat ternak banyak. Kalau nggak diatur dalam sebuah aturan, pasti akan kacau. Gitu ya teman-teman. Jadi buat kalian yang baru mau memulai peternakan, pastikan ilmunya dulu dipelajari, baru persiapan-persiapan berikutnya. Dan ilmu yang baik adalah ilmu yang diterapkan. Oke, ilmu yang baik adalah ilmu yang diterapkan. Pengen tahu peternakan itu bagus atau tidak? Ya harus dijalankan. Bagaimana mungkin kita bisa tahu beternak itu bagus atau tidak kalau kita tidak menjalankan? Oke gitu, sekian dari saya. Semoga bermanfaat, semoga apa yang saya sampaikan bisa memberi inspirasi buat calon peternak ataupun peternak-peternak yang kebingungan sebenarnya bagaimana sih peternak yang bagus biar sukses, kan gitu ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share supaya informasi ini bisa dilihat banyak orang dan lebih bermanfaat lagi. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.